Renungan Harian Selasa 6 Juli 2021. Tema kasihanilah dari Mazmur 123. Salam sejahtera, semoga kita makin kuat menghadapi hidup yang penuh penderitaan, kelemahan, ditolak, dihina. Kita kuat karena kita melayangkan mata kita kepada Allah yang mengasihani kita, dan terus memohon kepada Tuhan agar dikasihani, seperti ungkapan dalam Mazmur 123. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bartimeus, pengemis yang buta, juga berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika ditegur orang supaya ia diam, dia terus berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mendengar permohonannya dan bertanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus menjawab, Supaya aku dapat melihat. Yesus mengatakan kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Penularan COVID-19 yang makin ganas membuat porak-poranda kehidupan masyarakat. Banyak kesengsaraan terjadi, banyak yang meninggal, masih banyak orang yang tidak mau berubah keras hati, tidak mau divaksinasi, tidak mau atau lalai pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap melayangkan mata kita kepada Tuhan dan berseru seperti ungkapan KJ 44. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia, banyak sengsara itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Orang yang minta dikasihani Tuhan adalah orang yang rendah hati, sangat bergantung pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Orang percaya yang rendah hati dengan penuh harap menantikan Allah mengakhiri kebencian dan cemooh, olok-olok, hinaan yang diarahkan kepada mereka, serta penderitaan sakit, penyakit, kemiskinan yang dialami. Orang yang rendah hati dan berharap anugerah Tuhan akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati senantiasa menantikan dan mendambakan kedatangan kembali Kristus untuk menyelamatkan umatnya dari dunia yang fasik dan bermusuhan. Orang yang rendah hati dan minta dikasihani Tuhan akan mengarahkan hatinya pada Tuhan, bukan pada dunia. Orang sombong merasa diri lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih sehat, lebih berkuasa, lebih suci. Mereka menghina, merendahkan orang yang bodoh, rendah, sakit, yang lemah, miskin, tertindas.
Orang sombong sangat bergantung pada diri sendiri dan dunia, yaitu harta, kehormatan, kedudukan, kepintaran manusia, kesenangan dirinya, aman, suci. Dan mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Orang yang merasa sombong, yang merasa dirinya aman, suci, banyak harta, punya kedudukan sosial, tapi tidak peduli dengan sesama. Amos 6 ayat 1. Orang yang sombong lebih mengarahkan hati pada dunia. Tuhan sangat marah kepada orang yang sombong, keras kepala. Tuhan akan menghukum orang-orang yang sombong dan akan merendahkan mereka. Yesaya 2 ayat 12. Dalam hidup sehari-hari, kita tidak mengarahkan mata dan hati kepada orang sombong yang menghina, mengolok-olok, mengirim berita palsu, berita kebencian. Bapak JW, seorang presiden, sering diolok-olok, dihina, dituduh lemah, tidak berwibawa, tidak pandai, dan lain-lain. Tapi Bapak JW tidak mengarahkan mata dan hati kepada orang sombong yang merasa paling pintar, paling hebat. Bapak JW mengarahkan hatinya pada Tuhan untuk melayani rakyat, melakukan pekerjaan membangun masyarakat. Kalau mengarahkan mata dan hati pada orang sombong, tidak akan mendapat kekuatan dari Tuhan, malah makin menjadi lemah, stres, tidak berdaya, jadi sakit hati, tidak bisa memikirkan pekerjaan penting yang berguna. Ketika kita dicela, dihina, diolok-olok, menderita, sakit, lemah, sambil memandang Allah di surga, kita menyanyikan anugerah dan kemuliaan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Mengarahkan mata pada Tuhan artinya bergantung pada Tuhan, mencari pertolongan hanya dari Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan untuk menolong kita dalam menghadapi hinaan dan olok-olokan, penderitaan, sakit. Dengan mengarahkan mata kepada Tuhan, kita masih bisa bekerja, melayani Tuhan dan sesama, seperti yang dilakukan Bapak JW. Orang yang mengarahkan mata dan hati pada Tuhan adalah orang yang siap bekerja untuk melakukan perintah Tuhan. Umat Tuhan yang sudah kenyang dengan penghinaan tidak bisa melawan orang sombong, tapi minta pertolongan pada Tuhan dengan berseru, "Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami." Dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi manusia dan memihak kepada mereka yang dihina dan terancam hidupnya. Kita hanya memandang dengan mata dan hati kita kepada Tuhan, agar bisa hidup layak sesuai kehendak Tuhan. Jangan kita melihat diri sendiri dan sekitar kita, memperhitungkan betapa terbatasnya kekuatan dalam diri kita. Kita lemah, tapi dalam kuasa Yesus yang besar, maka dalam kelemahan kita menjadi kuat. Kesombongan pengalaman rohani adalah tindakan bodoh menurut Paulus. Lebih baik bermegah dalam Kristus saja. Lawan Paulus senang membanggakan pengalaman rohani mereka dan memandang rendah Paulus. Bagi Paulus yang penting adalah pengalaman setia pada Tuhan. Walau dalam penderitaan, dianiaya, dipenjara, dalam kelemahan, dalam sakit yang tidak sembuh. Dalam kelemahan Paulus tetap setia memberitakan Injil atas perintah Tuhan. Paulus hanya bermegah dalam salib Kristus. Ia tidak memberitakan dirinya sendiri, melainkan Kristus yang disalib. Paulus adalah saksi Tuhan yang lemah dan menderita, bukan saksi Tuhan yang memamerkan kekuatan sendiri. Pengalaman pribadi bagi Paulus tidak membangun jemaat, tapi pengalaman Kristuslah yang berguna membangun jemaat. Dalam kelemahan dan sakit yang dideritanya, Paulus berseru pada Tuhan agar utusan iblis mundur. Jangan menggoda Paulus serta iblis seperti
jangan menggoda Paulus terus seperti iblis menggoda Yesus waktu puasa 40 hari. Tuhan memberikan jawaban atas doa Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Kasih karunia adalah berkat dari Allah yang sebenarnya tidak layak kita menerimanya. Tapi karena Kristus kita dilayakkan, dibenarkan untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia adalah keselamatan dari Allah yang tidak layak kita terima karena dosa kita. Tapi dalam Yesus kita dilayakkan menerima keselamatan dari Allah. Kasih karunia Allah cukup bagi Paulus untuk menanggung penderitaan sakit yang dialaminya. Ia tetap setia melayani Tuhan, setia memberitakan Injil. Kesehatan fisik, kekuatan tubuh dan akal tidak dapat menjadi ukuran kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Walau tubuh kita sakit, lemah, cacat, menderita, kuasa Tuhan tetap menjadi sempurna dalam hidup kita. Sama seperti Yesus dalam kelemahan fisik karena dianiaya, direndahkan, disalib. Tapi kuasa Allah sangat sempurna bekerja dalam diri Yesus. Kuasa Allah membangkitkan Yesus. Menderita dan sakit jangan pernah membuat kita malu, rendah diri seakan-akan kuasa Tuhan tidak bekerja dalam diri kita. Kita belajar beriman dari Paulus bahwa dalam kelemahan fisik dan keadaan kita, kuasa Tuhan akan menaungi kita. Kekuatan yang melimpah datang dari Allah, bukan dari diri sendiri. Kita membanggakan penderitaan kelemahan diri kita agar kuasa Yesus memerintah hati, jiwa, pikiran kita. Kita menerima kelemahan penderitaan hidup agar kita kuat dalam kuasa Kristus. Dalam kelemahan kita bergantung pada Tuhan dengan berseru, "Kasihanilah kami," maka kuasa Tuhan mengendalikan hidup kita. Dalam kelemahan, kuasa Allah menetap dalam hidup kita. Bagi Paulus, segala perkara dapat ditanggung dalam kuasa Kristus. Filipi 4 ayat 13. Kiranya kita yang selalu berseru, "Kasihanilah kami," juga mempercayai bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami menderita karena ganasnya penularan COVID-19. Kami hanya memandang pada Tuhan yang di surga. Kami menyanyikan kasih karunia Tuhan dalam kelemahan, sakit, penyakit. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dan menaungi kami. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Kuatkan kami selalu. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang mengasihani kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.